الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور عباد الهدى محمد. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يميل إلى محمد ما زال من وجهه متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لهمي سوى محمد خير رسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أهله ثم به أيام. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في هديك في علا محمد منذ خلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ميلاد
bapak dan ibu kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Ini firman Allah Subhanahu wa taala ditegaskan dalam surah Taha. Ini dalam surah Al-Quran, dalam surah ayat Al-Quran, dalam Al-Quran Karim, yang arti tegasnya itu, dan saya anak manusia kepada manusia. Kalau tidak salah ayat ini nomor 14. Wasaina insan, dan saya sudah manusia pada manusia. Biwalidayhi berkaitan dengan kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Lalu Allah mengatakan amalan ummuhu wahnan ala wahnin. Sang ibu itu membentuk manusia itu dalam posisi yang sangat sulit. Sangat berat menanggung kehamilan dan pada anak. Amalan ummuhu wahnan, mengandung manusia ibunya dalam posisi yang sangat berat dan sengsara. Wakosok kata orang wahnan adalah sangat sengsara di atas kesengsaraan. Jadi double posisinya ibu atau kita itu dulu di waktu hamil itu luar biasa ibu itu. Hawalan wahnan ala wahnin. Kemudian begitu lahir dirawat sampai 2 tahun kurang lebih. Amalan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Begitu sudah umur 2 tahun, anak itu dipisah di samping dari bayi, masih bayi dari samping. Hendaklah kamu sebagai manusia hamba Allah yang punya orang tua, khususnya sang ibu, alishkur li wa liwalidayya. Hendaklah kamu bersyukur, berterima kasih li kepadaku, kata Allah, dan juga wali walidayka, dan juga kepada kedua orang tua. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula kepada bapak dan ibunya. Wa ilaihi anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir, dan kepadaku nanti tempat kembalinya. Pada akhirnya lahir ke dunia manusia termasuk kita, nanti pada waktunya oleh Allah dipanggil untuk menghadap. Di sini perlu diuraikan sedikit tentang maksud daripada ayat Al-Quran ini yang Allah firmankan, supaya manusia yang sudah merasa punya bapak dan ibu itu harus berbakti hormat kepada kedua orang tuanya. Namun demikian, setelah tahu bahwa dirinya adalah bagian dari hamba Allah, ciptaan Allah, harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Bersyukur di sini apa yang Allah tahukan dalam hal ini perintahnya diaplikasikan
diperhatikan, diamalkan. Apa yang Allah tahu mengandung larangan ya harus ditinggalkan. Garis besarnya berterima kasih kepada Allah itu mentaati aturan Allah. Kalau kepada bapak ibu itu seorang anak, hormat itu wajib, tidak wajib. Namun juga ada koyitnya, itu ada batas-batasannya. Ada juga yang tidak harus ditaati. Apa yang dikatakan sang bapak atau sang ibu, apabila dawuhnya itu mengandung perintah atau larangan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya ibu dan bapak menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak Islam, itu tidak usah ditaati. Sebaliknya perintahnya bapak dan ibu yang mengandung aturan dari Allah, syariat sesuai dengan syariat Allah, wajib anak itu mentaati aturan atau perintah dari bapak dan juga ibu, supaya dawuhnya Allah tadi itu terwujud. Aniskurli wali walidayya, kepada Allah juga berterima kasih, bersyukur, kepada kedua orang tua juga berterima kasih atau bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada hikmah di balik itu. Kalau orang tua anak itu sudah senantiasa birrul walidain, bahasa berbuat baik kepada kedua orang tua, nanti si anak tadi kalau sudah dewasa berkeluarga lalu punya anak, punya keturunan, insya Allah keturunannya itu mentaati juga seperti bapaknya mentaati aturan sifat. Nabi mengatakan biru abakum dan biruku abnauku, jangan kamu berbuat baik kepada orang tua kamu, nanti anak kamu akan berbuat baik pada kamu. Jadi ada hikmah di balik itu. Kalau si anak sejak sekarang menjadi anak yang soleh, nanti insya Allah putra putrinya soleh-solehah. Di situ makna ayat yang berkaitan dengan wasiat Allah kepada manusia, termasuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, berkaitan erat juga dengan pendidikan yang kemarin dibahas tentang hikmah thalabul ilmi. Orang tua kepada anak itu wajib menuntut anaknya supaya bisa melaksanakan perintah Allah. Pertama, dia harus berakidah Islam, agamanya agama Islam. Orang tua, bapak dan ibu harus mengarahkan putra putrinya ke sana. Tidak boleh dilepaskan atau dengan kata-kata yang orang sekarang demokrasi itu tidak pas itu. Kalau tua agama itu wajib orang tua mengarahkan ke agama. Artinya punya anak tidak boleh meyakini agama lain kecuali agama Islam. Itu kewajiban orang tua. Terutama bapak terhadap anak-anaknya. Lalu sekarang ada orang bilang kepada anak-anaknya, kamu bebas terserah kamu, semua agama bagus katanya. Ya karena dia memang tidak tahu agama, tidak paham tentang agama Islam khususnya, akhirnya membebaskan anak-anaknya untuk memasuki agama lain dengan dasar demokrasi tadi, hak asasi manusia. Kalau orang tua terhadap anak itu punya tanggungan,
istilah Pancasila. Dengan orang sekarang kan begitu. Orang yang tidak memperdalam agama, karena masih tadi macam-macam isinya, akhirnya agama yang diterima oleh negara hidup di negeri Indonesia 6 macam. Dulu yang saya ingat, yang terakhir itu Pak Budi itu Gus Dur itu ya, istilahnya melegalkan. Beliau itu toleransinya tinggi sekali. Karena membahas tentang ukhuwah insaniyah, memperkokoh tali persaudaraan di antara sesama manusia. Beda agama tidak masalah, tapi sama-sama manusia kan. Kalau dalam Islam itu, ukhuwah Islamiyah itu awal diri punya saudara karena seakidah. Yang menyatakan seakidah dan satu saudara juga karena berdasarkan akidahnya atau sama, akhirnya resminya ukhuwah insaniyah 3 macam: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, terakhir ukhuwah wataniyah gitu. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. 3 macam persaudaraan. Pertama, sesama hamba Allah yang beragama Islam. Kedua, persaudaraan karena satu bangsa, sama isinya negara Indonesia. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau insaniyah, memperkuat persaudaraan di antara sesama manusia, sesama hamba Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau menuju kepada ukhuwah basyariyah, kita mewujudkan tentang toleransi. Tetapi ada batasan dalam toleransi itu kaitannya dengan ketetapan akidah. Kalau ada yang lain itu duga-duga saja, mengirim sesuatu kepada saudara selingkuhan bersama karena beda agama, cuman dari perspektif manusia sama, maka diperbolehkan awal diri mendekati santri yang tidak satu waris dengan itu. Ya karena begini, ceritanya menghormat orang lain ceritanya ya, walaupun tidak seakidah dan tidak seagama, kewajibannya kita itu sebagai Allah yang iman, yaitu memuliakan tamu-tamu. Termasuk jemaah yang hadir gerakan hidayah itu tamu dari kegiatan Masjid Al-Aqsa pengajian rutin tiap malam Sabtu, malam Jumat apa, malam Kamis kemarin apa, itu pokoknya gerakan hidayah diisi dengan kegiatan ritual pada prinsipnya itu. Namun kita harus baca juga bahwa diri kita itu manusia biasa. Mungkin pada satu saat pada data awal diri itu beda dengan kenyataan. Ya, artinya awal diri itu dengan keluarga baru beda. Misalnya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, memperkuat persaudaraan di antara sesama itu karena sesama manusia tidak
terpaku kepada satu akidah itu, tapi kita tolong ukur kita kepada sesama manusia. Urusan akidah beda, tidak masalah. Cuma tadi yang perlu saya tegaskan, enter awal diri orang tua dengan anak. Ini yang perlu diikat, karena kalau tidak diikat oleh orang tua, anak tadi itu masalah keyakinannya, itu nanti gelontor kemana-mana. Ya kalau orang tua masih hidup itu masih bisa diarahkan. Kalau sudah orang tua meninggal, jalan sendiri itu. Bahkan saran-saran dari temannya tidak digagas, karena sudah merasa bebas. Ya di sini dalam rangka kita memperbaiki hubungan dengan sesama, khususnya keluarga itu tidak boleh meninggalkan ukhuwah tadi, tetap harus diperkuat persaudaraan. Tol apa tidak tol, yang jelas persaudaraannya harus dipupuk sedemikian rupa supaya pelajaran agama Islam itu bisa menyebar di divisi yang utama. Kalau yang lepas dari agama Islam itu kan air, kalau air bebas saja, makanya bebas saja. Dari sini sedikit saya sampaikan tadi wasiat dari Allah itu supaya diwujudkan rasa syukur manusia itu kepada Allah dengan cara meningkatkan amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dalam Rasulullah SAW. Sebaliknya, hal-hal yang dilarang oleh Allah juga harus kita hindari. Rujukannya juga firman Allah di dalam ayat Al-Baqarah tadi bahwa hati Allah, hati Rasul, bahwa ini karena kamu kepada Allah dan berusaha Allah, dan karena kamu memakmurkan umur kamu. Maksudnya ya tidak harus diperhatikan, tetapi dia ingat bahwa hidup itu sementara, perlu juga disampaikan kepada Allah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan akidah dalam bahasa Arab. Karena kalau dibebaskan kaitannya dengan akidah, itu bisa kalau sudah dewasa anak-anak kita awal ini sudah tidak bisa berharap. Kewajiban orang tua, bapak, ibu dan kepada anak itu sampai minimal 6 bulan sampai 7 bulan. Selepas dari itu sudah mulai akil-balik, apalagi sudah jelas akil-balik. Yang jelas kalau kepercayaannya anak dia lepas dari tanggung jawabnya orang tua, baik agama maupun non agama, kalau sudah akil-balik. Makanya dalam tuntunan agama kita itu, kita kalau mau mengajak apalagi saudara, teman, itu harus banyak mengajak teman dengan bahasa yang realistis, maksudnya tidak dipoles-poles gitu. Yang jelas supaya dengan saudara itu ada semacam kebebasan di dalam menyampaikan hal-hal yang tidak sama. Soalnya memaknai toleransi itu banyak orang keliru. Karena toleransi mereka ibadah awal ini belum di situ, nggak bisa ya. Atau sebaliknya awal ini pasti di musola mereka tetap akidahnya tapi mau belum di sini, ya nggak bisa gitu. Dengan dalil mau mengetahui ajaran orang lain, saudara yang seakidah, tidak bisa karena juga kaitannya dengan waktu. Tol itu 24 jam, ditunggu tolnya sebetulnya apa namanya 24 jam ya, tidak dibatasi. Cuma perlu diketahui bahwa kita itu dari hal-hal yang lepas itu memang harus kita bisa membatasi diri, baik itu waktu maupun juga kaitannya
yang ditetapkan kita bersama, lalu disepakati bersama, maka harus diamalkan bersama. Sebab ada orang membahas aturan dibahas sendiri tapi dilanggar sendiri. Banyak ini aturan dibuat sendiri tapi dilanggar sendiri. Aturan dibuat sendiri malah dilanggar sendiri, itu kan repot. Mulai sekarang begitu. Kaitannya dengan memperkuat persaudaraan itu supaya kita tambah yakin. Kalau persaudaraan di kampung itu kan tidak dikasih nama, paling nama PKK gitu. Kalau ibu-ibu taruna kan gitu ya, punya kader panjang dari pemerintah setempat, akhirnya dibentuk seperti tempat-tempat kegiatan, tapi dibuat agama asli. Karena kalau kita bicara tentang organisasi, kebetulan KWIDB itu ada di organisasi yang mempunyai sifat dua. Pertama, menetapkan diri sebagai hamba Allah dan iman beragama Islam. Tapi bukan hanya beriman beragama Islam, tapi pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kaitannya dengan itu tadi, apa namanya, kewajiban sama mengukuhkan persaudaraan supaya tidak keliru. Sebab kalau toh baik kepada Allah tapi juga sesama orang baik itu, awal ini itu angkatnya bincang. Namun demikian hakikatnya itu sebetulnya mentaati aturan Allah kan gitu ya. Kalau memang aturan Allah itu sudah dijelaskan dalam Quran, dalam hadis bahwa itu harus dilakukan, sementara kita bisa jangan meninggalkan. Kalau aturan Allah bukan perintah, atau dengan kata lain bebas, itu bukan aturan yang mengikat supaya kita melaksanakan, karena diberi kebebasan oleh Allah. Kalau dalam syariat itu disebut mubah, jawas atau mubah. Jadi tidak harus semua yang didahulukan Allah mengandung perintah baik wajib maupun sunnah, tidak semua. Ada daunnya Allah mengandung perintah tapi status umumnya hanya mubah, karena mengandung hikmah maslahat kuliah, maslahat semuanya, maslahat ammah, maslahat keseluruhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini berangkat dari status kita sebagai manusia, mendapat wasiat dari Allah. Pertama, harus tahu bahwa kita itu dilahirkan dari manusia juga, bahkan yang namanya Ibu Hawa atau Ibu Hawa. Ibu Hawa itu bagian dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ini sejarahnya ceritanya Ibu Hawa itu yang bisa melahirkan keturunan sampai ke kaum Nabi, ya Ibu Hawa. Makanya ditekankan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, karena memang diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang sama, dalam arti sama-sama manusia. Hanya saja kita harus memakai aturan, bisa manusiakan manusia. Sebab orang yang tidak tahu aturan itu, apalagi yang namanya juragan itu bos. Itu kadang-kadang tenaganya itu dianggap
manusia juga. Nah, manusia yang diciptakan oleh Allah ke dunia diberi ujian. Dalam Al-Quran dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Itu Allah memberi ujian pada kalian, siapa di antara kalian mempunyai amal terbaik menurut Allah. Ujiannya di situ. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kita, lalu kita diberi ujian siapa di antara kita menurut Allah yang paling hebat, sehingga ditempatkan di surga yang dimuliakan. Inna rabbakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya paling mulia di antara kalian adalah menurut Allah, di sisi Allah adalah takwa kalian. Walaupun sendirian, karena hatinya takwa, tidak berani melanggar aturan Allah dan Rasulullah. Orang yang mohon maaf ya, ini misalnya ada penjaga, kerja penjaga ada melanggar. Contohnya yang gampang, Abu Mira setopan itu, karena ada yang jaga, seperti tangga saja bangun berdiri. Itu orang yang tidak mengamalkan agama. Jadi kalau padahal itu hukum dari Allah untuk kemaslahatan saja. Tidak ada perintah untuk apa ada lampu merah kamu wajib berhenti, tidak ada. Tapi kalau tidak berhenti kan dikhawatirkan tabrakan kan itu. Soalnya dari arah sana mau maju juga kan. Jadi aturan agama itu yang harus beradaptasi ya seperti itu. Ada aturan agama yang harga mati, tidak boleh ditaati tetap. Tapi ada aturan agama yang masih bisa beradaptasi. Ya aturan manusia yang dibuat sendiri berdasarkan akal sehat supaya sama-sama enak. Aku dan kamu ikut aturan ini, itu namanya apa namanya? Termasuk perintah di luar syariat ansih. Tetapi sama dengan syariat, substansinya untuk menyelamatkan manusia. Jadi sedikit uraian berkaitan dengan kewajiban sebagai hamba Allah yang iman sama-sama manusia. Karena tadi manusia itu dikandung ibunya selama 9 bulan kalau yang umum, 9 bulan 10 hari apa. Kemudian kaitannya dengan itu kewajiban hamba Allah manusia itu mentaati aturan Allah dan Rasulnya, tetapi juga karena punya wali atau orang yang memimpin, kita wajib juga aturan pimpinan itu diikuti. Cuman itu hati Allah, hati Rasul dua ya. Taat kamu kepada Allah dan taat kamu kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Taat kamu kepada ulil amri. Yang ulil amri minkum itu ada ujiannya, ada batas-batasnya. Tidak semua ulil amri ditaati atau dikali sebaliknya. Ulil amri itu pemerintah. Kalau struktur pemerintah itu dari presiden sampai Pak RT di sini strukturnya. Ya Pak RT di kampung kan, atau di kelurahan itu ada perwakilan sebagai kepala desa, kelurahan di bawah naungan camat kan gitu. Camat di bawah naungan bupatinya atau
puncak sampai ke bawah. Itu ceritanya buah-buahan dengan terciptanya pemerintahan, ada pimpinannya. Yang di bawah itu bagaimana harus berkaitan langsung dengan yang di atas. Itu disebut struktur ya. Kalau dari presiden sampai RT, itu dari RT sampai presiden. Ini ulil amri. Itu dari perspektif satu sisi, tapi di sisi yang lain ulil amri itu adalah ulama. Jadi ada mufassir yang memberi tafsir dari ulil amri itu dua. Ulil amri itu adalah para ulama dan umaro. Tapi jangan disatukan, kedua-duanya itu hubungan saja. Istilahnya berkaitan dengan ulama dan pemerintah dan ulama. Ya kalau dalam tindakan itu bersama, bagus itu sebetulnya. Ulama dan pemerintah itu bersama-sama melakukan hal yang positif, terutama yang diminta oleh Allah. Juga sebaliknya larangannya bersama-sama ditinggalkan oleh ulama dan pemerintah. Nah repotnya di negeri Pancasila seperti Indonesia, saya kan sering disodori naskah peraturan perda di sini ya, peraturan pemerintah daerah. Tapi naskahnya itu lucu-lucu. Bagaimana kalau pemerintah mengadakan semacam menarik pajak kepada tempat hiburan malam, boleh. Itu jawabannya tidak boleh. Tapi pemerintahnya untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan hiburan malam tadi harus ada duitnya kan, gitu bahasa. Jadi dia itu maunya memakai uang haram digunakan untuk hal-hal yang tidak haram kan gitu. Wah itu tempat yang bersih-bersih kayak ini dikasih kotoran. Pajak itu nariknya pemerintah dari bermacam-macam sumber masyarakat. Ada yang ternak babi, ya kan itu, ternak babi, ternak pajak kan gitu. Lebih-lebih kampungnya, lebih-lebih airnya kan gitu. Jadi uangnya dari pemerintah itu, uang AWD, uang nasional, uang rupiah itu campuran sudah. Ada yang campuran hasil korupsi, ada yang campuran hasil barang haram tadi, pajaknya dari masyarakat yang ternak babi tadi. Ini contoh yang gampang itu. Terus ada lagi pajak dari hiburan malam tadi, kan haram. Jadi uang yang dikelola pemerintah, uangnya rakyat itu dicampur aduk macam-macam itu. Jadi gaduh-gaduh sudah. Ada terasi, ada lombok, ada garam, kan gitu ya. Nanti kalau dicek-cek jadi bahan pecel namanya, berbumbu makanan berjalan. Saya sendiri itu mikir hal-hal yang ada di negeri kita itu sama. Kalau dilihat dari agama itu kayaknya AWD itu dosa toh. Karena AWD ini kan tak bisa berbuat apa-apa kaitannya dengan tadi. Walaupun saya dan teman-teman itu ngomong bahwa hukumnya narik pajak dari masyarakat yang pernah babi, haram, misalnya, ya tadi itu. Dari sana, orang sudah merasa wasal. Umpama narik pajak dari tempat hiburan, dikatakan
ojo direpotkan lagi. Inilah negeri kita, itulah Indonesia. Ini saya membahas kemana-mana karena kaitannya dengan manusia tadi. Manusia yang dilahirkan termasuk awal itu harus berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga harus berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu kan hanya eceran rumah tangga. Tapi kalau dengan Allah itu kan absolut semuanya. Di timur, di barat, di atas, di bawah, pokoknya waktu kewajiban jadi Allah yang dilaksanakan gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, gambaran sekilas itu tadi tentang wasiat Allah kepada manusia kaitannya dengan kewajiban berterima kasih kepada Allah dan kepada orang tua. Ini yang pokok. Kalau berterima kasih kepada yang lain tadi, pemerintah dan seterusnya, ya kita harus ada aturan yang bisa kita ikuti sesuai dengan syariat, kita taati. Kalau tidak sesuai, nggak usah mentaati. Nanti setelah pengajian saya mau cerita kaitannya dengan pajak. Ini sedikit ya. Saya tadi mulai setengah 8 karena sekarang kan maju waktunya. Kebetulan kalau malam itu kalau di daerah saya itu ibu-ibu berpengajian sampai jam 10 sudah katakan semua apa ya. Jadi ada daerah desa di desa itu sampai pagi jam 3 pengajian umum pedesa. Tapi kalau di kota itu lebih maksudnya mau kerja besok jangan lagi terlalu lama, tidak boleh. Anda nanti tidak tidur baca subuhnya kau berasa. Saya kira itu sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang jelas tadi berangkat dari kewajiban manusia sebagai hamba Allah yang dilahirkan ke dunia, tetapi ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia itu sendiri. Lebih-lebih yang sudah punya identitas sebagai manusia yang taat kepada Allah beragama Islam. Seperti awal diri ini manusia juga, tetapi identitas awal diri cetok. Agama kami adalah agama Islam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtaribin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidaka waghfir lana ma ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mubarak, sehat ya. Tadi ada apaan? Ngobrol sedikit.